Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman level 6. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Apakah teman-teman sudah sarapan? Atau apakah teman-teman sudah melaksanakan olahraga pagi? Nah teman-teman, untuk menjaga kesehatan, yuk kita biasakan untuk senantiasa melakukan olahraga atau pemanasan, boleh juga stretching ya teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang seni budaya dan prakarya atau disingkat dengan SBDP, yaitu materi tentang reklame, Kamis 22 Oktober 2020. Sebelumnya, yuk kita simak percakapan antara Benny dan Siti. Tahukah kamu bahwa batik Indonesia sudah mendunia? Ini membuktikan bahwa produk Indonesia juga mampu bersaing di era globalisasi. Sebagai warga negara Indonesia, aku sangat bangga dengan hal tersebut. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang bagaimana produk batik bisa mendunia. Hani, anak seorang pengrajin batik. Ayahnya seorang pengusaha kain batik. Dahulu, usaha ayah Hani kecil. Ayah Hani terus berusaha mengembangkan usahanya sehingga kain batiknya bisa terjual sampai ke luar negeri. Ayah Hani menggunakan reklame untuk mempromosikan produk batiknya. Nah, berikut adalah reklame milik Ayah Hani untuk mempromosikan kain batiknya agar sampai ke luar negeri. Untuk memahami tentang reklame, maka yang akan kita pelajari hari ini yaitu yang pertama, pengertian dan tujuan reklame. Kedua, jenis reklame berdasarkan tujuannya. Ketiga, jenis reklame berdasarkan medianya. Keempat, ciri-ciri reklame. Dan yang kelima, macam-macam reklame. Pengertian dan tujuan reklame. Reklame adalah salah satu bentuk ajakan atau pemberitahuan kepada orang lain. Tujuan reklame yaitu digunakan untuk menawarkan dan mengajak pembaca agar mengikuti anjuran atau membeli produk yang ditawarkan dan meyakinkan bahwa barang yang ditawarkan berkualitas baik. Yang kedua, jenis reklame berdasarkan tujuannya. Nah, berdasarkan tujuannya, reklame dibagi menjadi dua jenis, yaitu reklame komersial dan reklame non-komersial. Reklame komersial, reklame yang sifatnya menawarkan barang atau produk dan biasanya digunakan oleh para pedagang. Nah, ini contohnya ya teman-teman, ada geprek crispy dan migu-migu, yaitu produk makanan dan minuman. Kemudian ada reklame non-komersial, yaitu reklame yang sifatnya mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu atau memberi anjuran yang baik. Misalnya, ajakan untuk menghemat energi dan menanam pohon di halaman rumah. Berikut contohnya ya teman-teman. Hemat energi, matikan lampu jika tidak digunakan. Kemudian, menghijaukan bumi untuk menyelamatkan dunia, menjadi green warrior sekaligus green miliarder. Wah, keren banget ya. Yang ketiga, jenis reklame berdasarkan medianya. Pertama, reklame audio menggunakan media suara atau bunyi tertentu. Media audio bisa berupa radio atau rekaman suara. Nah, kalau teman-teman suka mendengar tukang roti atau tukang tahu bulat yang mempromosikannya, nah itu termasuk ke dalam reklame audio. Selanjutnya ada reklame visual, yaitu menggunakan gambar diam maupun gambar yang bergerak. Contohnya seperti ini. Kemudian ada reklame audio visual, yaitu gabungan dari audio dan visual. Jadi selain menampilkan gambar, dari reklame tersebut juga menghasilkan atau mengeluarkan suara yang diikuti dengan menganjurkan sebuah informasi atau mempromosikan produk-produk dari reklame tersebut. Yang keempat yaitu tentang ciri-ciri reklame. Apa aja ya? Pertama, berisi informasi, membujuk, atau mengajarkan masyarakat. Kedua, menggunakan kata-kata yang menarik agar pembaca berminat dan tertarik. Ketiga, terdapat slogan di dalamnya. Slogan adalah kalimat pendek yang menarik dan mudah diingat oleh pembaca. Keempat, terdapat gambar atau ilustrasi untuk membuat reklame lebih menarik. Dan yang terakhir, tata letak antara tulisan dan gambar terlihat rapi.
Yang kelima yaitu tentang macam-macam reklame. 1. Iklan. Kedua, spanduk. Ketiga, poster. Keempat, brosur. Kelima, embalase. Keenam, baliho. Ketujuh, banner. Dan yang kedelapan adalah leaflet. Iklan. Iklan pada media cetak adalah pemberitahuan kepada banyak orang tentang barang atau jasa yang akan dijual. Contohnya, surat kabar yang bentuknya berupa tulisan dan gambar yang mencolok. Nah, berikut surat kabar Kompas dan Media Indonesia, di mana pada bagian bawah dari surat kabar tersebut itu mencantumkan reklame atau sebuah iklan. Ada iklan mobil dan iklan minuman. Yang kedua, spanduk. Spanduk adalah salah satu cara promosi yang menggunakan kain sebagai medianya. Spanduk biasanya berisi ajakan, slogan, atau berita yang perlu diketahui oleh masyarakat umum. Spanduk biasanya dipasang di jalan raya atau digunakan saat acara-acara tertentu. Seperti ini ya teman-teman. Pak polisi sedang menutup jalan, sehingga dibuat spanduk agar masyarakat dapat mengetahuinya. Kemudian ada spanduk tentang waspada COVID. Nah, ini untuk sebagai informasi kepada masyarakat agar senantiasa menggunakan masker dan menjaga jarak. Ketiga yaitu poster. Poster adalah selembaran kertas yang berisi tulisan dan gambar. Biasanya ditempel di tempat umum. Contohnya seperti ini ya teman-teman, ada novel coronavirus dan tata cara cuci tangan yang baik dan benar. Yang keempat, brosur. Brosur berbentuk selembaran kertas. Biasanya brosur dibagikan di tempat umum. Brosur berisi informasi atau promosi produk yang ditujukan kepada masyarakat. Contohnya seperti ini ya. Jadi bentuknya selembar atau satu lembar dan bolak-balik. Jadi depannya ada promosinya dan keterangannya ada di bagian belakang dari brosur tersebut. Yang kelima, embalase. Embalase merupakan informasi yang biasanya terletak pada kemasan sebuah produk. Informasi-informasi tersebut memuat detail tentang produk tersebut. Informasi berfungsi sebagai daya tarik dan pemberitahuan tentang produk tersebut. Contohnya pada kemasan Burmado, beras superpolis, dan energen. Jadi kemasan pada produk-produk yang sering kita konsumsi itu disebut dengan embalase ya teman-teman. Yang keenam, baliho. Baliho adalah jenis reklame berukuran besar. Ukuran baliho biasanya lebih besar dari spanduk, sehingga ditempatkan di tempat umum menggunakan tiang sebagai penyangga. Contohnya seperti ini. Nah, biasanya ini kita temukan pada jalan-jalan raya besar ya teman-teman. Yang keenam ada banner. Banner sering ditemui di depan pertokoan. Banner merupakan media promosi yang dicetak dan diletakkan menggunakan besi dan penyangga. Seperti ini. Nah, ini disebut dengan banner ya. Yang terakhir ada leaflet. Leaflet berbentuk lembaran yang dilipat menjadi 3 atau 4 bagian. Leaflet digunakan untuk mempromosikan sebuah produk atau memberikan informasi kepada masyarakat. Berbeda dengan brosur ya teman-teman. Kalau brosur itu berbentuk selembaran, kalau leaflet bentuknya bisa 3 atau 4 lipatan dari kertas tersebut. Contohnya seperti ini. Nah teman-teman, bagaimana ya sikap kita terhadap informasi yang kita terima baik dari media audio atau audiovisual dan berita-berita yang ada di televisi. Sikap kita yaitu teliti dalam menerima berita. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Quran Surat Al-Hujurat 49 ayat 6.
Semoga teman-teman bisa memaknai pembelajaran hari ini dan teman-teman bisa mengidentifikasi macam-macam reklame yang ada di lingkungan sekitar kita. Semangat ya teman-teman! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.